Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu data yang akan kita gunakan dalam rumus Excel-nya. Oke, langsung kita ke dalam penggunaan rumus. Yang pertama yaitu sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data. Menjumlahkan data yaitu datanya yang kita sudah siapkan ini. Oke, langsung kita saja ke rumusnya, sama dengan sum buka kurung blok data yang akan kita jumlahkan, copy, kemudian enter. Oke, jadi jumlah nilai ya dari data kita gunakan yaitu 576. Oke, yang rumus kedua yaitu count. Count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Jadi di sini kita akan hitung ada beberapa data yang akan kita gunakan. Rumusnya sama dengan count buka kurung blok data yang akan kita hitung, blok, kemudian enter. Jadi data yang kita gunakan ada 7 atau ada 7 mahasiswa. Yang rumus ketiga yaitu average. Average ini digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata ya dari beberapa kumpulan data. Jadi kita akan mencari tahu tentang kumpulan nilai rata-rata dari mahasiswa ini. Rumusnya itu sama dengan X average buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita hitung nilai rata-ratanya, blok, kita ulang sama dengan average buka kurung blok datanya, kita akan blok datanya kemudian enter. Oke, itu jadi nilai rata-ratanya 82,2,857. Oke, selanjutnya yaitu rumus keempat yaitu if. If ini merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Jadi if ini dia membandingkan antara nilai-nilai seperti pada keterangan di bawah ini. Jika 90 sampai 100 yaitu A dan 60 sampai 89 sama dengan B, 0 sampai 60 sama dengan C. Oke, langsung saja caranya. Pertama yaitu sama dengan if buka kurung tekan nilai atau kata kuncinya lebih besar sama dengan 90 bagi 10.2, nilainya adalah A. Titik 2 if buka kurung tekan lagi nilainya atau tanda kuncinya lebih besar sama dengan 61 titik koma adalah C. Tandanya adalah titik koma lagi atau di bawah 61 itu nilainya adalah C. Enter.
Jadi 78 itu predikatnya B. Kemudian kita tarik ke bawah, tekan 2 kali, enter. Iya, jadi di sini semuanya dapat nilai B dan A itu 1. Oke. Rumus yang kelima yaitu sum if. Sum if ini merupakan turunan dari sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, kita langsung total nilai laki-laki. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung blok jenis kelamin nilainya dulu, kemudian titik koma, kata kuncinya itu L atau laki-laki, tanda petik, kemudian sama dengan tanda titik koma, kita range blok nilainya. Salah, kita ulang. Sum sama dengan sum if buka kurung, kita blok jenis kelamin laki-lakinya, jenis kelaminnya, titik 2, tanda petik L, tanda petik lagi, titik koma, kita blok nilainya, kita blok nilainya, kemudian enter. Jadi total nilai laki-laki yaitu 325. Begitupun juga jumlah atau total nilai perempuan. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung blok jenis kelamin titik koma, kita di sini ganti tanda petik jadi P. Tadi kan laki-laki, sekarang perempuan jadi P. Tanda petik titik koma, blok lagi nilainya. Oke, maaf ada kesalahan. Kemudian enter. Nah, jadi total nilai perempuan atau jumlah perempuan 251. Oke, rumus ke-6 yaitu count if. Count if ini merupakan turunan dari count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan banyak mahasiswa laki-laki, banyaknya mahasiswa perempuan, rumusnya masih sama seperti sum if, tinggal kita ubah sumnya menjadi count, sama dengan count if buka kurung kita blok datanya, titik koma, kata kuncinya lagi tanda petik L, laki-laki kan, jadi enter. Jadi banyaknya laki-laki itu ada 4, sama dengan perempuan, sama root move-nya sama dengan count if buka kurung kita blok lagi jenis kelamin, kemudian titik koma, tanda petik, kata kuncinya P, tanda petik lagi, kemudian enter. Jadi banyak mahasiswa perempuan adalah 3. Oke, selanjutnya rumus ke-7 yaitu
proper. Proper ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada contoh dan huruf setelahnya dijadikan huruf kecil. Contohnya ini yaitu Indonesia, dimana itu semuanya itu huruf kecil. Nah, cara menggunakannya rumus proper sama dengan proper buka kurung blok contohnya yaitu Indonesia, kemudian enter. Nah, ini berubah di i-nya, dimana contohnya itu huruf kecil dan setelahnya itu proper yaitu ya besar yaitu Indonesia. Rumus ke-8 itu upper. Upper ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Ya, yaitu contohnya ini Indonesia kita menjadi huruf besar semua, yaitu rumusnya sama dengan upper buka kurung blok contohnya, kemudian kita enter. Nah, berubahkan jadi huruf kecil semua, Indonesia nya menjadi huruf besar menjadi huruf besar semuanya. Yang 9, rumus ke-9 yaitu lower. Lower ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi dia ini kebalikannya dari upper. Rumusnya yaitu sama dengan lower buka kurung blok contohnya, kemudian enter. Nah, itu berubah menjadi awalnya huruf besar semua menjadi huruf kecil semua. Rumus yang ke-10 yaitu left, mid, and right. Nah, fungsinya adalah fungsi dari XL, yang dimana left berfungsi mengambil beberapa karakter dari XL dari yang mulai dari kiri. Nah, yang sedangkan mid mengambil beberapa karakter dari suatu contoh dimulai dari tengah. Sedangkan right dia mengambil beberapa karakter dari suatu contoh dimulai dari kiri kanan. Biar pahamnya kita langsung contohnya, yaitu left rumusnya sama dengan left buka kurung tekan contohnya di sini Indonesia, titik koma kita bagi 3 misalnya 3 enter. Nah, di sini in dari sebelah kiri. Yang kedua mid atau tengah, rumusnya sama dengan mid buka kurung blok contohnya yaitu Indonesia, titik koma, karena kita mulai dari tengah jadi kita mulai dari keempat. Yang keempat ya tulis 4, kemudian titik koma. Nah, kita mengambil 3, jadi kita tulis titik 3 enter. Nah, jadi on Indonesia on yang titiknya itu on. Yang terakhir yaitu right, rumusnya sama dengan right buka kurung tekan contohnya atau blok contohnya, titik koma, kita tulis 3. Yang ini sama saja sama dengan left, tapi dia ini kita ambil sebelah kanan, jadi kita enter, jadi dipisahkan menjadi Indonesia. Nah, yang rumus ke-11 yaitu len. Len ini berfungsi atau digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu contoh, pada suatu teks. Misalnya Indonesia, kata Indonesia itu berapa karakter?
rumus dari len sama dengan len buka kurung, kita blok contohnya, kemudian enter. Nah, jadi Indonesia itu ada 9 karakter atau 9 huruf. Nah, rumus yang ke-12 yaitu round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Nah, di sini ada contoh, ada tiga angka di belakang koma. Nah, kita mau ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Rumusnya sama dengan round buka kurung, kita blok contohnya, titik koma, kemudian kita tekan angka yang gunakan, misalnya mau buah 2 angka di belakang koma, dari kita tekan 2, kemudian enter. Nah, dia menjadi 27,33. Lanjut ke rumus ke-13 yaitu kontenet. Kontenet ini digunakan untuk menggambarkan angka atau huruf. Contohnya yaitu kita sudah siapkan 3 teks yang akan kita gabungkan. Ya, langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan kontenet buka kurung, tekan teksnya yang pertama, titik koma, tekan lagi teks keduanya titik koma, terus teks ketiganya titik koma. Ini tidak terbatas sampai teks keberapa, tapi di sini saya hanya buat 3 teks, kemudian enter. Nah, jadi tergabung menjadi semuanya Ku Cinta Indonesia. Karena di sini belum ada spasinya, masing-masing cara agar spasinya caranya itu kita ke rumusnya di atas sini, yang ini tekan tanda kutip, terus spasi, tanda kutip lagi, tanda titik koma, kemudian kita pisahkan lagi, tanda kutip lagi, spasi, kemudian tanda kutip lagi, titik koma, kemudian kita enter. Nah, jadi terpisahkan, jadi ada spasinya, jadi masing-masing kata. Oke. Rumus ke terakhir yaitu rumus 14, VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini merupakan fungsi dari VLOOKUP dari Excel, atau dengan kata lain fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci. Jadi perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP itu daripada pengambilan datanya, yang dimana VLOOKUP diambil data secara vertikal, yaitu dari ambil ke bawah, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal dari kiri ke kanan. Oke, supaya dipahami, langsung kita saja dipahami contohnya cara penggunaan rumusnya, yaitu sama dengan sama dengan VLOOKUP buka kurung, oke, kata kuncinya atau kode, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya di sini, yang ini. Supaya tidak teracak, kita gunakan agar tidak teracak dan kita tidak teracak pada saat kita tercopy atau error, kita gunakan tombol kunci
yaitu tinggal kita tekan antara B dan 15 ini, F14 ini di keyboard 4, begitupun juga E dan 18 F4, kemudian titik 2 titik koma, tekan kolom di sini kan nama barang di kolom kedua, kita tekan 2 titik koma, jangan lupa false-nya, false atau false, tutup kurung, enter. Nah di sini sabun, jadi A itu sabun. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah, tarik ya, jadi A untuk sabun, C untuk susu, D untuk minyak goreng, dan seterusnya. Begitupun juga caranya menggunakan harga, rumusnya sama, tinggal kita ganti kolomnya. Kan tadi kolom 2, sekarang harga itu di kolom ketiga, jadi kita ganti jadi 2 menjadi 3. Begitupun dengan satuan, tinggal kita ganti dari kolom 3 atau kolom 2 menjadi kolom 4. Yang kedua, lookup. Lookup ini dia mengambil data dari secara horizontal dari kiri ke kanan. Rumusnya sama dengan for lookup, yaitu sama dengan lookup buka kurung, lookup buka kurung, klik kata kuncinya atau kodenya, titik koma, kita klik tabel bantunya, kita klik tabel bantunya. Seperti tadi, kita harus kunci agar tidak salah atau tercecer datanya. Kita tekan di keyboard F4. Begitupun juga di sini F4, kemudian titik koma, karena di sini nama barang, jadi nama barang itu dia baris kedua, kita tekan 2 titik koma, jangan lupa false-nya atau false.